Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Waja'alal jum'ah binailil maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Ada 3 jenis binatang kecil yang menjadi nama dari 3 surat di dalam Al-Quran. Ketiga jenis binatang kecil itu An-Naml, Al-Ankabut, dan An-Nahl. An-Naml semut, Al-Ankabut laba-laba, dan An-Nahl lebah atau tawon. Pada kesempatan Jumat kali ini, khotib ingin mencoba mengungkap 3 jenis binatang kecil yang menjadi surat di dalam Al-Quran: semut, laba-laba, dan lebah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebagaimana yang kita maklum, An-Naml, semut, mempunyai kebiasaan untuk menghimpun makanan sedikit demi sedikit. Konon katanya, binatang kecil ini dapat menghimpun makanan untuk persediaan makan bertahun-tahun, sedangkan usianya tidak lebih dari 1 tahun saja. Keserakahannya sedemikian besar sehingga ia berusaha, dan bahkan semut seringkali berhasil memikul sesuatu yang lebih besar dari badannya, meskipun sesungguhnya sesuatu tersebut tidak berguna baginya. Lain lagi uraian Al-Quran tentang Al-Ankabut. Laba-laba mempunyai sarang yang dalam bahasa Al-Quran, wa inna auhanal buyuti la buyutal ankabut law kanu ya'lamun. Sarangnya adalah tempat yang rapuh, ia bukan tempat yang aman. Apapun yang berlindung di sana pasti akan disergapnya dan pasti akan binasa. Jangankan serangga yang tidak sejenis, jantannya pun setelah selesai berhubungan badan niscaya disergapnya untuk dimusnahkan oleh betinanya. Telur-telurnya yang menetas saling berdesakan dan saling berhimpitan sehingga dapat saling memusnahkan. Demikianlah, kata sebagian ahli, sebuah gambaran yang sangat mengerikan dari sejenis binatang Al-Ankabut, laba-laba. Kaum muslimin jamaah Jum'ah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah.
Berbeda dari semut dan laba-laba, akan halnya an-nahl, lebah, memiliki insting yang dalam bahasa Al-Quran, wa auha rabbuka ilan nahli anittahidi minal jibali buyutan wa minas sajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Atas perintah Tuhan, Ia memilih gunung dan pohon-pohon sebagai tempat tinggal. Sarangnya dibuat berbentuk segi 6, bukan 5 atau 4, agar tidak terjadi pemborosan dalam lokasi. Yang dimakannya adalah kembang-kembang dan tidak seperti semut yang menumpuk-numpuk makanannya. Lebah mengolah makanannya dan hasil olahannya adalah lilin dan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Lilin digunakan untuk sebagai penerang dan madu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran dapat menjadi obat yang menyembuhkan. Kelebihan lain yang dimiliki lebah, lebah sangat disiplin, mengenal pembagian kerja, dan segala yang tidak berguna disingkirkan dari salangnya. Lebah tidak akan mengganggu kecuali ada yang mengganggunya. Bahkan kalau kita digigit, sengatannya pun dapat menjadi obat. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tingkah laku dan pola sikap hidup manusia seringkali diibaratkan dengan berbagai jenis binatang. Jelas tidak sedikit manusia yang berbudaya semut, yakni budaya menghimpun dan menumpuk harta tanpa disesuaikan dengan kebutuhannya. Budaya semut adalah budaya menumpuk yang disuburkan oleh budaya mumpung. Tidak sedikit problem masyarakat yang bersumber dari budaya semut, budaya menumpuk, yang salah satu contohnya adalah pemborosan. Pemborosan adalah anak kandung budaya ini yang mengundang hadirnya benda-benda baru yang tidak dibutuhkan, sementara di sisi lain tersingkirnya benda-benda lama yang masih cukup indah untuk dipandang dan bermanfaat untuk digunakan. Akibat lain yang ditimbulkan dari budaya semut adalah pola hidup hedonistik, sebuah paham yang mengajarkan bahwa pola hidup dan kesuksesan seseorang diukur dari sudut pandang materi. Kesuksesan identik dengan harta melimpah, kesuksesan identik dengan rumah megah, mobil mewah, uang berlimpah. Sehingga dampak negatif selanjutnya adalah bagaimana seseorang dapat memiliki harta yang banyak dengan cara menghalalkan segala macam cara. Cara apapun dilakukan, tidak peduli apakah cara itu haram atau halal. Muncul kemudian filsafat hidup 3H. Halal, haram, hantam. Halal, haram, hajar. Artinya apa? Artinya orang sekarang sudah tidak lagi peduli apakah harta yang didapat bersumber dari yang halal ataupun dari yang haram. Dapat dipastikan bahwa dalam tatanan masyarakat kita sekarang ini tidak sedikit manusia-manusia yang mempunyai tipikal seperti semut. Di sekitar kita sekarang ini banyak semut-semut yang berkeliaran. Entah berapa banyak jumlah laba-laba yang ada di sekitar kita, yaitu mereka yang tidak lagi berpikir apa, di mana, dan kapan ia harus makan.
Tetapi setiap hari yang selalu mereka pikirkan adalah siapa lagi yang akan mereka jadikan mangsa untuk hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seorang mukmin sebagai lebah. Masalul mu'minina kan-nahlati. Demikian indahnya tamsil yang diberikan oleh Rasulullah. Maka hendaknya profil seorang mukmin di tengah-tengah masyarakat seperti gambaran Rasulullah mengenai lebah. Ida akalat thayyibah. Apabila ia makan, ia mencari makanan dari sumber yang baik-baik. Ida wadu'at thayyibah. Apabila ia mengeluarkan sesuatu, yang dikeluarkan itu pun yang baik-baik. Ida waqa'at ala udin nahidin lan tukri. Apabila dia hinggap di ranting yang lapuk, tidaklah rusak ranting yang lapuk itu karena dihinggapinya. Semoga kita semua dapat kiranya menjadi ibarat dan tamsil sebagai seekor lebah, tidak makan kecuali dari sumber yang baik, tidak menghasilkan kecuali yang bermanfaat, dan jika menimpa sesuatu tidak merusak dan tidak pula memecahkannya. Dan semoga kita semua kiranya dapat terhindar dari menjadi ibarat dan tamsil sebagai seekor semut, apalagi seperti laba-laba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.